Asal-usul Gajah Mada. Kelahiran Gajah Mada tidak diketahui dengan jelas sumber sejarahnya mengenai tanggal kelahirannya, tetapi menurut kepercayaan orang Bali yang tertulis dalam kitab Kisana Jawa, Gajah Mada dilahirkan Pulau Bali Agung. Lalu Gajah Mada pindah ke Majapahit. Dalam cerita Bali tersebut disebutkan ia tidak mempunyai ibu dan bapak, melainkan terpancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan sang Naraya ke dunia. Pendapat lain yang dikutip dari Muhammad Yamin dan dalam bukunya dengan judul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara terbitan Balai Pustaka halaman 2 disebutkan karena di sekeliling kota Malang, Singasari sejak dahulu banyak didapati tanda-tanda memperingati Gajah Mada, dan karena pada tahun 1321 ia sudah berusia untuk menjadi patih di suatu daerah, maka keluarlah sangkaan yang memberi alasan bahwa ia sepertinya kelahiran Sungai Berantah yang dilahirkan kira-kira pada tahun 1300. Asal-usul Gajah Mada dilupakan oleh sejarah. Hal ini karena dia kelahiran rakyat jelata, namun karena tujuan hidup yang tinggi dan maju atas usaha sendiri, dan namanya terpaku dalam lembaran sejarah. Dalam perpustakaan, Gajah Mada juga mempunyai nama lain seperti Empu Mada Jayanada atau Dwi Rada Majanada. Nama Gajah Mada sepertinya gelar dari raja, sedangkan nama kecilnya tidak diketahui. 2. Awal karir Gajah Mada. Dalam buku Desa Warnana atau Naga Kertagama karya Empu Prapanca yang ditemukan saat penyerangan Istana Cakranagara di Pulau Lombok pada tahun 1894, terdapat informasi bahwa Gajah Mada merupakan pati dari Kerajaan Daha, kemudian menjadi pati dari Kerajaan Daha dan Tenggala. Hal itulah yang membuatnya masuk ke teratas sosial elit saat itu. Gajah Mada digambarkan sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam dan tegas, jujur, tulus dan ikhlas, serta berpikiran sehat. Menurut para raton, Gajah Mada adalah komandan dan pasukan khusus Bayangkana yang berhasil memadamkan pemberontakan Ratu Bi dan menyelamatkan Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai 1328. Putra Raden Wijaya dari daerah Petang. Selanjutnya pada tahun 1319 diangkat menjadi pati tahun 4 dan 2 tahun kemudian ia diangkat menjadi pati Kediri. Pada tahun 1329 Pati Majapahit bernama Aryatada atau Empu Rewes ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian dia menunjuk Pati Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Pati Gajah Mada tidak langsung menyetujuinya, tetapi ingin membuat jasa dahulu kepada Majapahit dengan menaklukkan Ketah dan Sanding yang saat itu sedang memberontak terhadap Majapahit. Ketah dan Sanding pun akhirnya dapat ditaklukkan. Akhirnya pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati secara resmi oleh Tari Prigutung Gading. Tahun 1328 sampai 1361 yang waktu itu telah memerintah Majapahit setelah terbunuhnya Nagara. 3. Sumpah Palapa. Pada tahun 1336 Masehi, Mahapati Gajah Mada naik jabatan sebagai Pati Hahangkubu. Saat itu Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa dia akan menikmati palapa atau rempah-rempah atau dapat dia kenikmatan duniawi bila telah berhasil menaklukkan Nusantara, dan Gajah Mada tidak akan melepaskan kuasa jika belum menguasai Nusantara. Singkat cerita, Gajah Mada hampir bisa menaklukkan Nusantara, dimulai dari menaklukkan Suwarna Bumi
atau Sumatera pada tahun 1339. Pulau Bintang termasuk sekarang Singapura, Semenandung, Malaya. Kemudian tahun 1343 bersama Arya Damat menaklukkan Dahulu atau Bali. Kemudian Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sambit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Awai, Kendowongan, Landak, Samadan, Terem, Setu, Perunei, Kauka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabu Gunung, Tanjung Puting, Gen Malango. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayawurung tahun 1390 sampai 1389 yang menggantikan Tribhuwanatong Gading, Gajah Mada harus melakukan penaklukan ke wilayah timur seperti Logaja, Gurun, Suku, Talingun, Sapi, Gunung Waku, Serang, Hutan Kandal, Sasak, Bengkaya, Luwu, Buton, Ganggal, Unir, Salaya, Sumba, Muara, atau Saparua, Solor, Ambon, Serang. Selain itu, ada 2 wilayah di Pulau Jawa yang seharusnya bebas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Hal ini karena kedua wilayah mempunyai keterkaitan erat dengan Sang Brahma Wijaya atau secara umum disebut Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Kemudian dalam Ibu Sunda dikisahkan terjadi perang bubat. 4. Akhir hidup Gajah Mada. Akhir hidup Gajah Mada disebutkan kesembalinya Hayawurung. Upacara keagamaan di Sukun, ia menjumpai Gajah Mada dalam keadaan sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka sampai 1364 Masehi. Bisa dipastikan penetapan dari tahun wafatnya Gajah Mada Nagara Kertagama dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan Empu Prapanca menyaksikan kematian itu sendiri. Dia hidup sejaman dengan Pati Gajah Mada. Pada tahun Saka 1285, Prabu Hayawurung berziarah ke Candi Makam Sumbing. Ketika pulang, dia terkejut mendengar Pati Gajah Mada sakit keras. Pati Gajah Mada mencurahkan segala tenaganya untuk keluhuran kerajaan Majapahit. Sepeninggalan Gajah Mada, Prabu Hayawurung sangat berduka cita. Dia kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam kerajaannya. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.